فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى Insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan masuk untuk membahas satu demi satu jenis mad yang ada. Dimulai dari mad tabi'i. Tadi sudah disampaikan bahwa yang dimaksud dengan mad tabi'i adalah wal maddu asliyun wa far'un lahu wa sami awalan tabi'iyan ma huwa ma la tawaqqufun lahu ala sabab. Yang dimaksud dengan mad tabi'i artinya adalah seluruh jenis mad yang tidak bergantung pada sebab apapun. Tadi sudah dicontohkan seperti apa? Seperti air. Seingat oke? Ini namanya air asli, air tabi'i. Warnanya begini, air tabi'i, natural. Tabi'i itu bahasa kerennya natural, alamiah. Ini air yang alamiah, tidak berubah warnanya kecuali kalau bertemu dengan sesuatu. Sebab, apa sebabnya? Bisa jadi kopi berubah jadi hitam, bisa jadi susu berubah jadi putih. Begitu. Kalau belum berubah namanya air asli atau air tabi'i. Pokoknya semua air tabi'i selama belum berubah. Kalau ada sebab baru disebut dengan air far'i. Ngerti ya? Sip. Mad asli adalah mad yang tidak tergantung pada sebab yang menjadikan ia sebagai far'i, baik itu hamzah atau sukun. Mad asli disebut juga mad tabi'i. Mad asli disebut juga mad tabi'i. Pertanyaannya kenapa? Kenapa mad asli disebut tabi'i? Karena cara bacanya itu sesuai dengan tabiat orang-orang Arab. Jadi segitu orang-orang Arab membaca mad tabi'i, tidak bertambah, tidak berkurang. Seperti misalnya orang-orang Arab memanggil temannya yang bernama Khalid. Ya Khalid. Ya segitulah mad tabi'i. Tidak menjadi ya Khalid. Itu udah bukan tabi'i lagi. Pasti ada sebab dia manggil panjang. Cuma kalau di luar Al-Qur'an sebabnya bukan hamzah dan bukan sukun. Sebabnya apa? Bisa jadi sebabnya marah. Ya Khalid. Ya kan? Atau jadi kagok jawab itu suaranya. Atau sebabnya ingin menunjukkan sesuatu, ingin tanbih gitu ya. Atau misalnya anak kecil yang manggil Khalid. Khalid. Kebalik tapi dia. Intinya tidak mungkin dia membaca lebih dari 2 harokat kecuali ada sebabnya. Kalau tidak ada sebabnya maka masih menjadi mad asli atau mad tabi'i. Jadi kalau ada orang yang nanya gimana cara baca mad tabi'i, ya lihat aja orang Arab kalau ngomong kayak gimana. Assalamualaikum, ada madnya enggak? Ada di lam alif. Assalamualaikum, ya segitulah berarti mad tabi'i dibaca di dalam Al-Quran. Tidak ada perubahan. Mad tabi'i sendiri itu terdiri dari 2 jenis. Ada 2 jenis mad tabi'i. Yang pertama adalah mad tabi'i kilmi, dan yang kedua adalah mad tabi'i harfi. Udah mulai kipas-kipasan kasihan. Ada mad tabi'i kilmi, ada mad tabi'i harfi. Ya kalau mau buat yang kesana aja, buat kesana, kipasnya jangan kesini. Kalau mau ngambil kipas, buat diarahin ke sana. Saya nggak terlalu kepanasan. Mad tabi'i kilmi dan mad tabi'i harfi.
Apa itu mad tabi'i kilmi dan apa itu mad tabi'i harfi? Mad tabi'i kilmi adalah mad tabi'i yang berada pada sebuah kata. Ini yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Terus mad tabi'i harfi di mana dibahasnya? Insyaallah mad tabi'i harfi akan dibahas dalam bab mad lazim harfi. Kalau di buku tertulis mad lazim kilmi, keliru. Mad lazim harfi yang di buku ini. Mad lazim harfi harusnya. Ya, jadi ada mad lazim kilmi, ada mad lazim harfi, ada mad tabi'i kilmi, ada mad tabi'i harfi. Baik. Putus lagi. Afwan, bisa tolong ambilin kabel casan nih? Kabelnya aja. Enggak, dilepas, tolong dilepas. Sip, syukran, jazakallahu khair. Balik lagi. Baik. Udah nyambung lagi. Putus lagi. Oh udah nyambung lagi. Baik. Ada mad tabi'i kilmi dan ada mad tabi'i harfi. Untuk mad tabi'i harfi akan dijelaskan nanti ketika kita membahas mad lazim harfi. Adapun sekarang kita bahas dulu mad tabi'i kilmi. Mad tabi'i kilmi atau disebut juga dengan mad tabi'i saja. Jadi kalau kita bilang mad tabi'i tanpa ada tambahan di belakangnya, maka berarti maksudnya mad tabi'i kilmi. Mad tabi'i kilmi adalah mad asli yang terdapat pada kata, baik huruf madnya tertulis pada mushaf ataupun tidak. Jadi yang namanya bacaan mad tidak tergantung pada rosem. Rosemnya ada atau tidak ada madnya, selama riwayatnya dibaca mad, maka dibaca mad. Tidak tergantung pada rosem. Dipahami? Mau rosemnya ada alifnya, rosemnya tidak ada alifnya, pokoknya tetap dibaca mad kalau riwayatnya memang ada madnya. Dipahami ya? Jadi patokannya bukan rosem, patokannya apa? Riwayat. Patokannya adalah riwayat. Kenapa? Karena yang namanya rosem mad memang orang-orang Arab sudah terbiasa tidak menulis mad dengan maksud meringkas penulisan. Oleh karena itu ada mad tabi'i yang madnya tertulis dan madnya tidak tertulis. Contoh yang madnya tertulis, yunadunak, silakan. Yunadunak. Mana madnya? Alif dan waw, jelas ada rosem alifnya, ada rosem wawnya. Contoh yang lain, fasayakfikahumullah, silakan. Fasayakfikahumullah. Ada rosem ya-nya. Fakultustaghfiru rabbakum. Silakan. Fakultustaghfiru rabbakum. Akan tetapi ada beberapa kata yang secara rosem tidak mengandung mad, tetapi diriwayatkan dengan mad. Contoh, Maliki yaumiddin. Silakan.
Ada alifnya enggak? Tidak ada. Kalau ada yang protes, itu ada kok alif kecil, itu bukan rosem. Yang tanda fathah berdiri atau alif kecil itu namanya bukan rosem tapi doboto. Baru ada beberapa abad kemudian setelah Nabi wafat. Bukan berasal dari Nabi. Sesuatu yang baru yang dimunculkan oleh para ulama untuk mempermudah bacaan. Asalnya nggak ada yang namanya fathah, kasroh, dhammah, titik, itu nggak ada. Baru dimunculkan oleh para ulama supaya kita tidak salah baca. An-nabiyyin, silakan. An-nabiyyin. Rosemnya ya-nya berapa? 1 atau 2? 1 rosemnya, iya-nya cuma 1. Akan tetapi secara riwayat dibaca panjang. Maka supaya kita tidak salah baca, para ulama menambahkan doboto. Dobot apa? Doboto, ya kecil, yang kayak koma itu namanya ya kecil, ya shaghirah. Kemudian misal yang lain, wa idzal mau'udatu su'ilat. Silakan. Ada wawunya tidak? Tidak. Bahkan hamzah ini nggak ada zaman dulu. Tidak ada yang namanya rosem hamzah. Hamzah itu doboto, bukan rosem. Rosemnya berarti di sini cuma waw, alif, dzal, alif, alif, lam, mim, waw, dal, ha, sin, ya, lam, ta. Itu rosemnya. Itu rosemnya. Dipahami? Kenapa kemudian kita bisa baca panjang? Karena riwayatnya membaca dengan panjang. Kan katanya bacaan atau riwayat akan diterima kalau sesuai dengan rosem. Kalau begini sesuai dengan rosem gak bacaan kita? Kan gak ada alifnya, kok antum baca panjang? Kan gak ada ya-nya, kok baca panjang? Kan gak ada wawunya, kok baca panjang juga? Berarti sesuai dengan rosem gak? Kan rukun bacaan Al-Quran itu wa ma wafaqullu ma wafaq wajhan nahwi wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwal Qur'anu. Syaratnya harus sesuai dengan rosem. Masalahnya kalau kita baca dengan mad, kan nggak ada rosem alifnya. Terus kenapa kita baca dengan mad? Karena ihtimal. Apa itu ihtimal? Bisa dilihat dari sisi yang lain. Maksudnya kayak gimana? Kayak gimana? Bukan dari sisi riwayat, bukan. Maksudnya adalah dari sisi yang lain kita bisa membaca dengan mad. Loh kok bisa akal-akalan aja kali? Enggak. Kenapa? Karena orang-orang Arab memang terbiasa untuk tidak menulis huruf mad dalam tulisan mereka. Jadi orang Arab udah biasa nggak nulis mad itu, sehingga bisa diperkirakan bahwa di sana ada mad yang tidak tertulis. Contohnya mana orang Arab nggak nulis mad? Contohnya kata hadza. Ha-nya ada alifnya nggak? Nggak ada. Tapi seluruh orang Arab sepakat bacanya mad. Hadhihi sepakat bacanya mad. Lafaz Allah panjang atau pendek? Ada alifnya nggak? Tapi orang Arab semuanya sepakat bacanya panjang. Begitu. Maka dari itu kita bisa mengatakan ini kita baca panjang karena diperkirakan di sana ada alif yang tidak tertulis. Ada ya mad yang tidak tertulis, ada waw mad yang tidak tertulis. Begitu. Kadar panjang mad asli adalah 2 harakat. Apa itu 2 harakat? Sama seperti mengucapkan 2 huruf hijaiyah.
Contoh, Malik akan sama panjangnya dengan Mamalik. Maka tidak boleh beda. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada orang baca mad asli lebih panjang dari 2 harakat, maka dia terjatuh pada lahan. Pertanyaannya, lahan tersebut mengubah makna atau tidak? Jawabannya adalah tidak mengubah makna. Orang yang baca mad lebih dari 2 harakat padahal seharusnya 2 harakat, atau sebaliknya harusnya 4 jadi 2, tidak mengubah makna. Akan tetapi kalau ada orang yang membaca mad 2 harakat menjadi tidak ada madnya, maka mengubah makna. Atau bacaan yang tidak ada madnya dibaca mad, itu pun mengubah makna. Tapi kalau madnya kepanjangan, madnya kurang panjang, itu tidak mengubah makna. Dipahami? Baik. Di dalam Al-Quran atau Mushaf Madinah lebih tepatnya, ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa huruf mad tidak dibaca mad. Jadi ada beberapa keadaan di mana huruf mad tidak dibaca mad. Contoh, yang pertama, hamzah wasal. Di dalam Mushaf Madinah ada yang namanya hamzah wasal. Apa itu hamzah wasal? Hamzah yang diadakan supaya bisa membaca huruf sukun di awal kata. Misal, thumma ketemu stawa. Maka di sini tidak dibaca panjang walaupun fathah ketemu alif. Ini fathah ketemu alif kan? Thumma ketemu alif. Itu bukan alif, itu adalah hamzatul wasl. Salah satu kelebihan tanda baca Mushaf Madinah ada tanda baca hamzah wasl. Dan itu adalah salah satu kekurangan tanda baca Mushaf Kemenag. Dalam Mushaf standar Kemenag RI, alif, hamzah wasl, dan hamzah qata' itu sama semuanya, tidak ada tanda khusus. Itu salah satu kelemahan Mushaf Kemenag RI. Di sini jelas. Maka tidak dibaca panjang. Tsumma stawa, tidak. Kenapa? Karena dia adalah hamzatul wasl. Yang berikutnya ada sifar mustadir, lingkaran yang bulat. Lingkarannya itu benar-benar bulat. Seperti pada kata ulaik, maka di sini tidak dibaca panjang menjadi ulaik. Kenapa? Karena waw di sana adalah waw ziyadah, waw tambahan yang diadakan bukan untuk dibaca, tapi sekadar untuk membedakan dengan kata yang lain. Rosem ulaik, kalau tanpa huruf waw, apa saja rosemnya? Rosem ulaik tanpa huruf waw, apa saja rosemnya? Yang pertama alif. Rosemnya rosem alif. Yang kedua lam. Yang ketiga ya. Enggak ada rosem hamzah. Ya. Dan yang terakhir kaf. Alif, lam, ya, kaf. Ini kalau tidak ada wawunya serupa dengan kata ilaika. Serupa dengan kata ilaika. Tidak ada bedanya sama sekali. Zaman dulu gak ada hamzah ya. Untuk membedakan antara ilaika dan ulaik, maka diletakkan waw di antara alif dan lam. Ini kebiasaan orang-orang Arab dalam menulis ulaik. Yang asalnya ilaika sama dengan ilaika, supaya berbeda maka ditambahkan waw menjadi ulaik, begitu. Ini namanya sifar
mustadir. Baru kemudian ditambahkan sifar mustadir supaya antum gak salah baca. Ini wawnya waw yang tidak dianggap. Selain sifar mustadir, ada yang namanya sifar mustatil. Apa itu sifar mustatil? Yaitu lingkaran yang lonjong. Wala ana abid. Apa bedanya mustadir sama mustatil? Apa perbedaan antara sifar mustadir dengan sifar mustatil? Sifar mustadir artinya adalah tanda yang menunjukkan bahwa huruf telah gugur, baik waqaf atau wasal. Contoh, ada lafaz qawarira, alifnya pakai mustadir. Maka saat wasal dibaca pendek, saat waqaf menjadi qawarir. Kenapa? Karena alifnya benar-benar tidak dianggap keberadaannya. Dipahami? Kalau yang mustatil, alifnya tetap dianggap saat waqaf. Jadi kalau tandanya pakai sifar mustatil, qawarira, itu kan pendek kalau wasal. Kalau waqaf, qawarira. Sama seperti kata anak, wala ana, kalau berhenti. Tapi kalau wasal, wala ana abid. Kalau waqaf, wala ana, bukan wala an, bukan. Dipahami perbedaan tanda baca ini? Ini untuk membedakan. Supaya apa? Supaya orang nggak salah baca. Supaya orang nggak salah baca. Kenapa? Karena rosemnya sama. Rosemnya sama-sama alif. Yang membedakan adalah tanda bacanya. Baik. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Hei? Nanya, Zain. Kenapa? Nanya apa? Zain. Kata mad tabi'i dalam bahasa Arab berasal dari kata apa? Mad, dari kata madda yamuddu maddan, artinya ziyadah. Ziyadah artinya ziyadah. Kalau tabi'i, asal katanya apa? Tabi'i. Asal katanya dari taba'. Asal katanya dari kata taba'. Apa taba' itu? Taba' itu tabiat. Kebiasaan. Tentu, ketentuan, taba'an, ketentuan. Jadi sesuatu yang sudah biasa terjadi. Itu tabi'i. Gitu. Allahu ta'ala alam. Kalau kilmi apa? Kilmi artinya kalimah. Kilmi berada dalam kalimah. Kalimah bahasa Indonesianya kata, bukan kalimat. Kalimah bahasa Indonesianya, kalau kalimat bahasa Arabnya jumlah. Dipahami ya? Begitu. Jadi jangan tertipu dengan terjemahan. Berbeda. Mudah-mudahan difahami. Yang di Zoom juga mudah-mudahan pada paham insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Oh, ada yang tanyakan, dipersilakan. Surat apa? Al-Ahzab. Ya, kenapa? Dzununa. Itu mustadir atau mustatil? Mustadir atau mustatil dzununa? Lonjong atau bulat? Iya gitu, bulat. Sebentar ya.
Sebentar, saya udah ngerangkum 7 alif, tapi di mana ya? Syara. Harusnya dzununa itu mustatil. Ronjong kan? Iya, kalau waqaf berarti al-dzununa. Yang mustadir itu di qawariro yang kedua di surat Al-Insan. Kan ada qawariro. Nah, qawariro yang kedua itu yang mustadir. Coba di surat Al-Insan ayat 15. Qawarironya ada 2. Betul? Ada belum? Al-Insan ayat 15. Yang di akhir ayat dan yang di awal ayat. Yang di akhir ayat 15 itu mustatil. Yang di awal ayat 16 itu mustadir tandanya. Betul? Iya, itu betul begitu tandanya. Nah, untuk yang di awal ayat ke-16, misalnya kita wasal nih dari akhir ayat 15. Qawarir. Begitu. Kalau kita wasal dan berhenti di sana. Cuma kayaknya jarang orang kayak gitu ya. Itu cuma kalau lagi ujian biasanya. Dipahami? Di tanda yang sifat mustatir itu ada makna yang tersirat. Nggak ada makna ini, cuma menunjukkan tanda baca saja. Jadi dobat ini adalah tanda baca. Yang namanya sifar sama dengan harokat, sama dengan sukun, sama dengan tasydid, sama dengan titik. Nggak ada artinya ba. Kenapa titiknya satu di bawah, artinya apa? Nggak ada. Itu buat menunjukkan bahwa itu adalah ba. Tak titik 2 di atas. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa itu adalah tak. Fathah di atas, kasroh di bawah, domah ini. Itu kan karena diambil, fathah diambil dari alif, kasroh diambil dari ya, domah diambil dari waw. Maknanya apa? Ya maknanya domah. Begitu ya. Sifar mustatil apakah ada makna tersirat? Ya maknanya mustatil itu. Maknanya apa? Maknanya huruf tersebut gugur saat wasal, hidup saat waqaf. Adapun yang mustadir gugur baik saat waqaf ataupun saat wasal. Silakan. Orang itu awam, terus orang awam nggak paham masalah sifar. Jangankan nggak paham masalah sifar, jim dibaca hak saja buat orang awam itu dimaafkan. Jim dibaca hak, hak dibaca ho, ba dibaca tak, tak dibaca nun, dimaafkan. Selama dia belajar. Ba dibaca nun, jim dibaca ba kalau yang dempet gitu ya. Maka dimaafkan. Buat orang-orang awam, apapun buat orang-orang awam itu dimaafkan. Jadi ada enaknya jadi orang awam itu, semuanya dimaafkan. Tapi kalau dia nggak belajar, dosa. Karena menuntut ilmu itu wajib. Karena menuntut ilmu itu wajib. Ada orang awam misalnya nggak tahu kalau membunuh itu dosa, tapi kebangetan. Ada orang yang betul-betul. Misalnya ada orang nggak tahu kalau bunuh itu, beneran nggak tahu gitu ya, kalau bunuh itu dosa, dia bunuh. Kenapa bunuh? Ya karena pengen ngebunuh aja. Nggak tahu dosa, oh nggak tahu, saya nggak tahu dosa. Kirain boleh, gitu ya. Dimaafkan kalau beneran nggak tahu. Kalau beneran nggak tahu dimaafkan. Kalau beneran nggak tahu. Allahu Ta'ala. Mustatil itu asal katanya dari panjang, dari kata tul. Istatil memanjang atau membuat jadi panjang. Istitolah, mustatil sama itu. Istitolah dengan mustatil itu satu makna, membuat jadi panjang. Maksudnya apa buat jadi panjang? Sifar yang sifatnya mustatil, lingkaran tapi memanjang. Mustadir itu melingkar, daurah, daur, mustadir. Lingkaran yang bulat, atau lebih tepatnya bukan lingkaran yang bulat ya. Sifar itu kan 0 artinya.
nol lonjong dan nol bulat begitu kalau bahasa diterjemahin ke bahasa Indonesia. Nol yang melonjong, nol yang membulat, nggak enak juga ya. Kayak gitulah. Ya, jadi ingatnya cukup satu aja yang mustatil aja. Mustatil tul begitu, panjang. Berarti kalau yang lonjong itu mustatil. Berarti kalau yang enggak lonjong mustadir, sudah pasti begitu. Begitu. Allah Taala. Baik, yang disunat وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام